Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Raffianta Pratiwi. Saya mahasiswa Universitas Yasi, Prodi Akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas asumsi klasik, heterokedastisitas, dan regresi data sekunder. Heterokedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghazali 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu melihat grafik plot, Zipred dan Stress ID, uji Park, uji Gleiser, dan uji White. Kali ini kita akan menguji grafik plot, Zipred dan Stress ID, uji Park, dan uji Gleiser-nya saja. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Zipred dengan residualnya Stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Stress ID dan Zipred yang telah diprediksi. Dasar analisisnya, yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita langsung aja uji grafik plot atau Zipred dan Stress ID. Ini pakai data yang kemarin ya. Caranya klik analyze, klik regression, klik linear. Terus di sini dependennya keuntungan, independennya aset, variabel aset, dan harga saham. Untuk statistiknya itu kita unchecklist semua kecuali estimates dan model fit. Kita continue. Untuk plots, untuk Y kita masukin Stress ID, X nya kita masukin Zipred. Nah, kalau ini masih ke checklist, di unchecklist saja. Terus kita continue, kita ke save. Nah, ini residualsnya, unstandardized kita unchecklist saja, jadi ini kosong. Continue, terus oke. Kita langsung ke scatter plotnya aja. Jadi di sini datanya menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu. Maka kita simpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat heterokedastisitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali tahun 2018 halaman 141-142, uji Park mengemukakan metode bahwa varians atau S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homokedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji Park-nya, yang pertama, jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita langsung aja pengujiannya, caranya. Jadi itu kita harus buat res 2-nya dulu. Caranya, klik transform, compute variable, target variabelnya kita tulis res 2. Terus ini functions groupnya all, terus di sini ABS, function and special variablesnya ABS, tapi nggak kita naikin. Di sini kita
untuk numeric expressionnya kita kurung buka kurung tutup, terus kita masukin ini unstandardized res 1, terus dikali masukin lagi unstandardized nya, terus kita klik OK. Udah ke compute, ini udah ada res 2 nya. Terus kita variabel logaritma dari variabel res 2. Caranya klik transform, compute variabel ini kita tambahin aja ln. Underscore res 2. Terus untuk ininya kita hapus dulu. Function groupnya all, function and special variablesnya itu ln, kita cari ln. Terus kita masukin. Nah, untuk ini kan ada tanda tanya, kita hapus, terus kita masukin numeriknya res 2 ini. Kita masukin, terus kita klik OK. Udah ke compute, udah ada. Terus selanjutnya kita akan meregresikan variabel ln underscore res 2 ini. Caranya klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, dependennya ini kita ganti jadi ln res 2. Nah, kita masukin. Untuk statistik masih sama, yang ke checklist estimates dan model fit. Plots-nya juga ini nggak apa-apa, save-nya juga masih kosong ya. Terus kita klik OK. Nah, di sini udah ada outputnya. Kita lihat di tabel koefisien di kolom signifikan. Nah, untuk variabel aset signifikannya kan nilainya 0,498. Untuk variabel harga saham 0,887. Berarti ini semua kan di atas atau lebih dari 0,05. Berarti dia lebih dari 0,5, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Terus selanjutnya kita mau uji Glaser. Uji Glaser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT atau abs UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Kita langsung coba ke SPSS. Caranya, kita mau compute rs1 nya dulu. Kita klik transform, compute variable. Terus target variabelnya kita ganti jadi abs underscore res1. Ininya kita hapus, function groupnya tetap all, function and special variablesnya abs. Ini kita masukin, tandanya kita hapus, terus numeriknya kita ini unstandardized. Nah, kita klik OK. Udah ke compute, udah ada ABS res 1-nya. Sekarang kita meregresikan ABS res 1-nya. Caranya klik analyze, klik regression, klik linear. Terus dependennya ini kita ganti jadi ABS res 1. Statistik plot sama save-nya masih sama kayak tadi. Terus kita klik OK. Kita lihat di tabel koefisien. Untuk aset nilai signifikannya itu 0,491, harga saham 0,880. Berarti kan dia ini lebih dari 0,05 ya, berarti
dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen nilai absolut. Nah, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Seperti itu. Berarti dari ketiga uji ini disimpulkan data ini tidak terjadi atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita mau ke regresi. Pengertian regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Adapun tujuannya, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Terus lanjut. Menurut Ghazali tahun 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 kurang dari R2 kurang dari 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi atau R-square dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R-square. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjusted R-square digunakan karena nilainya tidak terpengaruhi oleh banyaknya variabel independen. Kita lanjut, kita langsung ke pengujiannya. Caranya klik analyze, regression, linear, dependennya kita balikin, terus kita keuntungannya kita masukin ke dependen gitu. Terus untuk plots itu kita kosongin aja nggak apa-apa, kita kembaliin, continue, terus oke. Nah, untuk uji koefisien determinasi atau R-square ini kita lihat ke tabel model summary. Kolom adjusted R-square, nilainya itu kan 0,955 atau 95,5%. Dari variabel keuntungan dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya itu 100% dikurang 95,5% yaitu 4,5% ya. Berarti 4,5% ini dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini gitu. Terus lanjut, ada uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA B dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar F tabel atau nilai probabilitas signifikasinya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Kita langsung aja pengujiannya. Kita langsung lihat tabel aja. Nih, di tabel ANOVA. Tabel ANOVA kolom F sama signifikannya ya. F-nya itu kan 96,681, signifikannya 0,000. Berarti dia ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam regresi ini
kita dapat menggunakan variabel independen untuk memprediksi keuntungan. Terus selanjutnya ada uji T. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabel terikat, juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih besar daripada T tabel, atau nilai probabilitas signifikasinya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Sekarang kita lihat ke tabel koefisiennya. Nah, untuk di kolom T hitungnya itu aset nilainya 5,104, harga saham 5,955. Signifikannya dia sama keduanya sebesar 0,001, berarti kan dia kurang dari 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa variabel keuntungan dipengaruhi oleh aset dan harga saham atau variabel independen. Seperti itu. Ada contoh nih, jika aset dan harga saham atau independen variabel 0, maka keuntungannya itu sebesar minus 553,838 yang kita lihat di kolom beta. Selanjutnya, kalau aset naik 1M, maka keuntungan akan naik sebesar 0,008 miliar, setara dengan 8 juta. Dan begitu juga harga saham, jika naik 1M, maka keuntungan akan naik sebesar 0,587 miliar, setara dengan 58,7 juta. Seperti itu. Nah, untuk variabel aset koefisien regresi kan 0,08, signifikannya 0,01, kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel aset berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Begitu juga untuk variabel harga saham. Koefisien regresinya itu kan 0,587, signifikannya juga 0,01. Dia kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel aset berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Seperti itu. Ada sedikit tambahan. Terakhir dalam analisis regresi adalah uji asumsi pokok, sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan BLEU atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.